Oke baik, teknik nomor 3. Super PD. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin sedikit curhat kepada kamu. Saya sudah merekam teknik nomor 3 ini, Super PD, selama 4 kali. Dan 4-4-nya crash. 4-4-nya terhapus karena program saya crash. Ya sudahlah. By the way, baik, ini adalah rekaman saya yang kelima kali. Dan semoga rekaman ini dapat berjalan dengan lancar karena rekaman ini sangat penting sekali, khususnya teknik nomor 3, yaitu Super PD. Baiklah, sekarang wanita suka pria yang pede atau bahasa Inggrisnya confidence. Oke? Dan wanita benci dengan pria yang tidak pede atau minder. Oke? Wanita suka pria yang pede dan benci dengan pria yang minder. Kenapa wanita benci dengan pria yang minder? Karena pria yang minder itu terlihat jelek sekali. Oke. Terlalu banyak alasannya, yang jelas wanita tidak suka pria minder, titik. Yang menyebabkan mereka suka kebalikannya dari pria minder, yaitu pria pede atau confidence. Oke? Jadi sangat penting bagi kamu untuk menjadi pede atau confidence. Karena jika kamu minder, kamu akan tampak jelek di hadapan wanita. Titik. Sekarang, satu hal penting harus kamu ketahui, yaitu emosi itu menular. Oke? Emosi itu menular. Orang di sekelilingmu dapat merasakan emosimu. Orang di sekelilingmu bisa merasakan emosimu. Khususnya wanita. Kenapa? Karena wanita 10 kali lebih sensitif membaca emosi dibandingkan pria. Oke? Jadi apapun emosi yang kamu rasakan, orang di sekelilingmu bisa tahu. Jika kamu pede, tanpa kamu ucapkan, tanpa kamu bicara apapun, orang tahu kamu pede. Jika kamu minder, tanpa kamu berbicara apapun, orang tahu kamu minder. Nah, wanita 10 kali lebih sensitif membaca emosimu. Makanya hati-hati. Kamu harus dapat mengendalikan emosimu. Kamu harus dapat mengendalikan emosi mindermu dan merubahnya menjadi pede. Karena jika tidak, wanita tahu kamu minder. Walaupun kamu berusaha menyembunyikannya. Nah, gilanya, kamu tidak dapat menyembunyikan perasaan kamu. Dan kamu tidak dapat membuatnya fake atau ya menyembunyikan perasaan kamu ini. Entah kamu pede atau minder. Oke? Wanita selalu tahu perasaanmu seperti apa. Nah, bahkan lebih gila lagi, wanita tahu kamu itu minder atau tidak. Walaupun kamu berusaha menyembunyikannya dengan gaya keren kamu, dengan gaya sok cool kamu, atau dengan pakaian dan penampilan yang menarik, atau dengan uang kamu, atau dengan kamu memamer Ferrari atau apapun. Apapun yang kamu lakukan untuk menutup-nutupi mindermu, wanita tahu. Karena emosi itu menular. Nah, satu hal yang penting lagi adalah pikiranmu membuahkan emosimu. Oke? Pikiranmu membuahkan emosimu. Dengan kata lain, emosimu, baik itu pede atau minder, muncul dari pikiranmu. Jika pikiranmu positif, maka kamu akan jadi pede. Jika pikiranmu negatif, kamu akan jadi minder. Oleh karena itu, jika kamu ingin mengendalikan emosimu, yaitu dari minder menjadi pede, kamu harus mengendalikan pikiranmu. Karena sumber emosimu adalah pikiranmu. Oke? Nah sekarang, jika kamu berpikir kamu itu keren, kamu itu seksi, kamu itu ganteng, kamu itu dicintai wanita, wanita tergila-gila dengan kamu, walaupun kamu jauh dari figur itu, namun pikiran tersebut akan membuahkan perasaan pede. Dan perasaan pede itulah yang akan membuat wanita memperlakukan kamu seperti pria keren, seksi, ganteng, dan digilai dirinya. Kenapa? Karena emosi kamu menular. Oke? Dan inilah alasan kenapa kamu sering melihat banyak pria yang pendek, hitam, jelek, miskin, tidak kaya, dan jauh dari yang namanya figur pria idaman, dapat memiliki, bahkan membuat wanita tergila-gila dengannya. Dan yang paling sakit hati, wanita tersebut adalah wanita yang melebihi ekspektasi kamu. Dan bahkan yang lebih membuat sakit hati lagi adalah kamu adalah figur yang lebih bagus, lebih baik, lebih kaya, lebih luar biasa dari pria tersebut. Namun, wanita yang sangat-sangat cantik tersebut
bukannya suka sama kamu, melainkan malah mencintai sang pria. Bukankah itu gila? Oke, nah kebalikannya juga sama. Jika kamu berpikir kamu jelek, kamu tidak layak, kamu miskin, tidak ada wanita yang suka dengan kamu, atau wanita suka dengan kamu namun dengan syarat A, B, C, D, dan hanya memanfaatkan kamu, dan kamu hanya jadi korban, kamu hanya disakiti, emosi kamu akan membuat wanita memperlakukan kamu seperti itu. Oke? Nah, bahkan lebih gilanya lagi, walaupun kamu adalah figur pria idaman, tinggi, ganteng, mapan, punya uang, kaya, berpenampilan menarik, baju bagus, masa depan cerah, namun kamu berpikir bahwa kamu jelek, tidak layak, miskin, dan lain-lain, kamu tidak akan mendapatkan wanita untuk, maksud saya wanita cantik yang menyukaimu. Kenapa? Karena emosimu adalah emosi kamu jelek, kamu tidak layak, kamu miskin, dan lain-lain. Walaupun figur kamu adalah figur pria idaman. Nah, kamu juga pasti pernah melihat atau bertemu atau punya teman yang menurut kamu tidak akan punya masalah dengan wanita. Dia ganteng, tinggi, kaya, dan memiliki segalanya. Namun dia malah susah untuk mendapatkan wanita. Seharusnya gampang. Saya sering bertemu dengan pria seperti itu. Di mana? Di seminar saya. Oke? Banyak sekali pria datang di seminar saya. Tinggi, ganteng, kaya, memiliki segalanya. Namun sepertinya sulit mendapatkan wanita. Itu disebabkan oleh pikiran mereka yang menyebabkan emosi mereka tidak pede atau minder atau grogi. Dan emosi tersebut tertular kepada wanita sehingga wanita memperlakukan mereka mirip seperti pikiran dan emosi mereka. Dan bahkan jika ada wanita yang tertarik dengan pria ganteng dan kaya tersebut, wanita tersebut tidak akan bertahan lama dengan sang pria ganteng dan kaya tersebut jika emosinya masih minder dan tidak pede. Oke? Jadi emosi percaya diri itu sangat juga diperlukan untuk mempertahankan seorang wanita. Oke? Jika kamu mendapatkan seorang wanita namun kamu kerap minder atau berpikiran negatif, emosi tersebut akan selalu tertular kepada wanita. Jadi jika kamu minder atau punya pikiran negatif, kamu tidak dapat mempertahankan cinta seorang wanita. Walaupun kamu ganteng dan kaya. Ada satu mitos di luar sana, yaitu tindakan adalah segalanya. Oke? Tindakan adalah segalanya. Dengan kata lain, action itu penting dan yang paling penting. Nah, dalam 12 teknik jitu ini, kamu akan mendapatkan banyak teknik. Oke? Dan kamu juga pasti sudah mencari dan pernah mencoba banyak teknik selain dari saya. Nah, hal yang aneh adalah kamu sudah melakukan teknik tersebut dengan baik, sedetail-detailnya, dan sebenar-benarnya sesuai urutannya. Namun kerap tidak berhasil. Kenapa? Karena action apapun, teknik apapun, tindakan apapun yang kamu lakukan, jika tidak sejajar dengan emosimu, dengan kata lain, teknik apapun, tindakan apapun, dan action apapun yang kamu buat, jika kamu tidak melakukannya dengan emosi, percaya diri, maka teknik tersebut tidak akan berhasil. Titik. Oke? Saya ulangi. Teknik apapun yang kamu lakukan, sebenar-benarnya, sedetail-detailnya, sesempurna mungkin. Namun, jika kamu tidak melakukannya dengan emosi, percaya diri, maka teknik tersebut tidak akan berhasil. Kebalikannya, jika kamu melakukan teknik dengan sembarangan, teknik dengan tidak berurutan, atau teknik dengan tidak terlalu sempurna, namun kamu melakukannya dengan emosi, percaya diri, teknik tersebut dapat jauh-jauh lebih berhasil dibandingkan kamu melakukan banyak teknik dengan sempurna, dengan berurutan, dan dengan sedetail mungkin, namun emosi kamu minder. Oke? Jadi, sangat penting sekali di sini saya tekankan bahwa emosi pede mempengaruhi semuanya dan segala hal yang kamu lakukan. Jadi mitosnya salah, di mana tindakan adalah segalanya. Tidak. Emosimu adalah segalanya. Oke? Itu sangat penting. Emosimu, emosi pede maksud saya, percaya diri, adalah segalanya. Karena apapun yang kamu lakukan, jika kamu pede, itu dapat berhasil. Nah, karena pede atau percaya diri ini sangat
penting sekali apa yang menyebabkan perasaan pede ini. Oke? Dan apa juga yang menyebabkan perasaan minder. Yang menyebabkan emosimu, baik itu pede atau minder, adalah pikiranmu. Oke? Oleh karena itu, kamu harus benar-benar memonitor atau memikirkan pikiranmu setiap saat. Dan itu akan saya jelaskan setelah ini. Sebelum saya menjelaskan teknik-teknik apa yang dapat kamu gunakan untuk mengontrol pikiranmu agar kamu jadi pede, kamu harus tahu dulu apa sih sebetulnya pede. Oke? Apa sih sebetulnya pede? PD adalah kependekan dari percaya diri. Oke? Jika kamu perhatikan, kata percaya diri, apa maksudnya? Percaya dengan diri. Diri siapa? Diri kamu. Jadi, apakah maksudnya diri kamu bisa membohongi diri kamu sendiri? Sehingga pada saat kamu tidak percaya diri, berarti kamu sedang dibohongi oleh diri kamu. Dan sedangkan pada saat kamu percaya dengan diri kamu, tandanya diri kamu sedang jujur kepada kamu. Apakah seperti itu? Ya. Jadi, diri kamu dapat membohongi kamu. Diri kamu dapat membohongi kamu. Pada saat diri kamu membohongi kamu, kamu tidak percaya. Tidak percaya dengan siapa? Diri kamu sendiri. Dan pada saat diri kamu jujur ke kamu, maka kamu percaya. Percaya apa? Percaya diri. Percaya dengan diri kamu. Seperti itu. Nah, sekarang apa maksudnya diri kamu dapat berbohong dan apa maksudnya diri kamu dapat berkata jujur? Maksudnya adalah diri kamu berkata jujur kepada kamu adalah kamu menjadi diri sendiri. Dan jika diri kamu berbohong kepada kamu tidak menjadi diri sendiri. Jadi kamu membohongi diri sendiri, kamu bukan menjadi dirimu. Oke? Jelas? Jadi dengan kata lain, PD atau percaya diri adalah kemampuan untuk menjadi dirimu sendiri. Saya ulangi, PD atau percaya diri adalah kemampuan untuk menjadi dirimu sendiri. Dan saya tambahkan, kemampuan untuk menjadi dirimu sendiri apa adanya. Oke? Pada saat kamu menjadi diri kamu apa adanya, kamu tidak berbohong. Pada saat kamu tidak berbohong, maka kamu percaya diri. Jelas? Nah, sekarang, apa pengaruhnya menjadi diri sendiri apa adanya dengan wanita? Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah seperti ini. Dengarkan baik-baik. Wanita cantik sudah bosan, bahkan muak dengan para pria yang bertingkah laku aneh-aneh atau show off atau menunjukkan kelebihan-kelebihan mereka atau tidak menjadi diri sendiri di depan sang wanita. Karena sang pria tersebut ingin menjadi spesial di depan wanita. Oke, saya ulangi. Wanita sudah muak dengan pria-pria yang show off, yang tidak menjadi diri mereka sendiri. Tidak menjadi diri mereka sendiri di hadapan sang wanita. Oke? Jadi itulah yang terjadi, bahwa para pria, khususnya di depan wanita cantik, entah mereka jadi minder, jadi grogi, atau mereka show off, bergaya, sok cool, sok keren di depan sang wanita. Dan mereka tidak menjadi diri mereka sendiri. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa para pria tidak menjadi diri mereka sendiri di hadapan wanita? Itu karena para pria ini berpikir mereka harus tampak sempurna di depan sang wanita supaya sang wanita tertarik kepada sang pria. Oke? Bukankah itu yang kamu pikirkan? Kamu ingin tampak sempurna di depan wanita cantik supaya wanita tersebut suka dengan kamu? Pertanyaannya, apakah itu berhasil? Nah, sekarang, jika kamu tidak menjadi dirimu sendiri, kamu tidak pede. Oke? Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Dan jika kamu menjadi diri sendiri, kamu pede. Seperti itu. Nah, wanita, sudah muak dengan tingkah laku pria yang tidak pede dan show off di depan dia. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak pria melakukan hal itu di depan sang wanita, khususnya wanita cantik. Jadi jika kamu show off atau kamu grogi atau apapun yang kamu lakukan
yang intinya tidak menjadi dirimu sendiri, kamu sama saja dengan pria pada umumnya. Namun, jika kamu berbeda dengan menjadi dirimu sendiri dan normal di depan sang wanita, yang terjadi adalah kamu menjadi pria yang unik di depan wanita tersebut. Kenapa? Karena tidak ada pria yang melakukan itu selain kamu dan para pria gay. Oke? Kamu pasti pernah melihat atau bahkan iri dengan pria gay. Kenapa gay selalu memiliki teman wanita yang cantik dan banyak? Kenapa? Karena gay tidak berusaha show off, tidak berusaha melakukan hal-hal yang tampak sempurna di depan wanita cantik. Karena mereka gay. Mereka hanya menjadi diri mereka sendiri, pede, dan normal. Kenormalan mereka itulah yang membuat wanita cantik nyaman. Bahkan wanita cantik banyak yang merayu pria gay, memeluk-meluk pria gay, bahkan ada juga yang ingin membuat pria gay tersebut menjadi suka dengan wanita. Bukankah itu lucu? Jadi dengan kata lain, kenormalan dan menjadi diri sendiri yang membuatmu pede, itulah yang membuat wanita tertarik kepada kamu. Karena wanita sudah muak dengan semua show off, dengan semua pria-pria yang tidak pede, dengan semua pria-pria yang tidak menjadi diri sendiri. Oke, jelas? Jadi, sangat penting sekali untuk kamu menjadi pede. Apa itu pede? Menjadi diri sendiri apa adanya. Saat kamu menjadi diri sendiri apa adanya, kamu menjadi luar biasa. Karena kamu unik. Pada saat kamu mencoba menjadi luar biasa, kamu jadi biasa saja. Itulah yang dipikirkan wanita. Dan ingat, cara berpikir wanita dan pria berbeda. Oleh karena itu, kita harus tahu pikiran wanita. Dan itulah yang mereka pikirkan. Oke? Jadi pada saat kamu menjadi diri sendiri, kamu luar biasa. Pada saat kamu berusaha menjadi orang yang tanda kutip sempurna, kamu biasa saja. Sekarang, jika kamu tahu bahwa pede atau percaya diri adalah kemampuan menjadi dirimu sendiri, sekarang kamu juga harus tahu bagaimana rasanya menjadi dirimu sendiri. Karena jika kamu tidak tahu rasanya menjadi dirimu sendiri, maka kamu tidak akan dapat melakukannya dan menjadi dirimu sendiri. Oke? Jadi sebelum saya memberitahu kamu caranya untuk menjadi diri sendiri dan jadi pede, kamu harus tahu dulu rasanya seperti apa untuk menjadi dirimu sendiri. Baik, dengarkan ini baik. Maaf. Dengarkan ini baik-baik karena sangat penting. Oke? Sekarang, bagaimana rasanya menjadi diri sendiri? Rasanya menjadi diri sendiri adalah seperti pada saat kamu sedang hangout, sedang ngobrol, atau sedang santai bersama temanmu. Oke? Rasanya menjadi diri sendiri adalah pada saat seperti kamu sedang hangout, sedang ngobrol, atau kamu sedang santai dengan temanmu. Seperti itulah rasa menjadi diri sendiri. Nah, saya akan memberikan beberapa poin-poin penting. Pada saat kamu dengan temanmu, oke, anggap saja wanita cantik yang ada di depanmu, itu temanmu. Okay? Itulah perasaan yang harus kamu berikan kepada dia. Anggaplah dia sebagai temanmu. Pada saat kamu bersama wanita cantik, atau pada saat kamu bersama temanmu, kamu tidak akan berpikir bahwa dia harus saya bikin jadi seperti ini. Dia harus saya bikin jadi seperti itu. Dia harus begini, dia harus begitu. Kamu tidak berpikir seperti itu pada saat kamu bersama temanmu. Kamu hanya pikir biasa saja, kamu santai, duduk, kamu tidak memikirkan dia harus begini-begitu. Kamu nyaman. Pada saat kamu bersama temanmu, kamu tidak berpikir, dia suka nggak ya sama saya ya? Menurut dia, saya cukup bagus nggak ya? Atau dia pikir ada yang kurang nggak dari saya ya? Kamu tidak berpikir seperti itu. Kamu biasa saja, kamu cuek. Karena kamu tahu bahwa temanmu menerima kamu apa adanya. Dan itulah yang harus kamu rasakan pada saat kamu bersama wanita. Oke? Dan pada saat kamu dengan temanmu, kamu tidak berpikir seperti kamu main catur dengan temanmu. Oke? Maksudnya apa? Kamu tidak berpikir, jika dia ngomong ini, saya akan ngomong ini. Jika dia melakukan ini, saya akan ngomong ini. Seperti itu. Kamu tidak seperti bermain catur pada saat kamu sedang bersama temanmu. Oke? Kamu tidak peduli. Nah, banyak pria pada saat dia bersama sang wanita, dia seperti main catur. Kalau wanita melakukan langkah ini, saya akan begini. Kalau dia begini, saya akan begini.
Dan ingat, wanita tahu jika kamu seperti bermain catur dengan sang wanita, kamu tidak menjadi dirimu sendiri. Dengan kata lain, kamu tidak pede. Aha, dia tahu. Dia dapat mencium bahwa kamu punya agenda tersembunyi, kamu punya sesuatu yang kamu buat-buat. Oke? Jadi santai saja, jangan pernah bermain seperti bermain catur dengan wanita. Anggap saja dia seperti temanmu. Oke? Dan pada saat kamu bersama teman kamu nyaman melakukan dan berbicara apapun. Saya ulangi. Pada saat kamu bersama temanmu, kamu nyaman untuk berbicara dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Oke? Kamu nyaman berbicara berbagai macam subjek, berbagai macam topik dengan temanmu. Kamu sedang duduk-duduk santai, temanmu sedang duduk-duduk santai, atau kamu sedang ngobrol dengan temanmu, apapun yang terlintas di kepala kamu bicarakan. Termasuk hal-hal yang mungkin agak sedikit, tanda kutip, intim. Contohnya, gimana sih rasanya kalau wanita ciuman atau wanita pernah nonton film porno nggak sih? Atau apapun itu. Kamu nyaman-nyaman saja berbicara hal itu kepada teman kamu. Oke? Dan kamu pun nyaman untuk melakukan apapun yang kamu ingin lakukan kepada teman kamu. Contohnya, jika kamu dengan teman kamu nyaman untuk menyentuhnya. Kamu nyaman untuk peluk dia. Kamu nyaman untuk mengubrak-ngubrak rambutnya. Oke? Nyaman. Dan kamu nyaman untuk melakukan apapun seperti kamu ganggu dia, misalnya teman kamu lagi baca buku, kamu ambil bukunya, dan hal-hal seperti itu. Oke? Jadi, kamu nyaman untuk melakukan apapun dan berbicara apapun kepada teman kamu. Saya bacakan lagi poin-poin pentingnya. 1. Pada saat kamu dengan wanita, anggap dia sebagai teman. Oke? Yang harus kamu lakukan untuk mempunyai perasaan seakan-akan dia sebagai teman, dan kamu menjadi diri sendiri dan dia menjadi nyaman dengan kamu adalah, 1, jangan berpikir, saya harus melakukan apa, dia harus seperti ini, dia harus seperti itu. Tidak, buang itu jauh-jauh. Cuek. Kamu tidak perlu berpikir dia harus menjadi ABCD. Santai saja. 2, jangan berpikir dia suka dengan saya apa tidak, apakah saya cukup bagus, apakah baju ini bagus, apakah dia suka dengan warna merah yang saya gunakan, apakah table manner saya sudah benar. Kamu tidak berpikir seperti itu di depan wanita. Cuek aja, oke? Jadilah yang terbaik yang kamu bisa lakukan, namun jangan berpikir apakah kamu cukup baik. Sudahlah, cuekin aja. Karena jika kamu berpikir seperti itu, kamu tiba-tiba menjadi tidak pede. Oke? 3, pada saat kamu dengan wanita, jangan berpikir bahwa kamu bermain catur dengan dia. Bermain catur maksudnya apa? Kamu menganggap dia adalah permainan catur. Jika dia melakukan A, saya akan melakukan B. Jika dia mengambil langkah ini, saya akan begini. No. Kamu tidak seperti itu. Pada saat kamu bersama wanita, sedang ngobrol atau berduaan dengan wanita, lakukanlah yang saya sebut dengan flow. Mengalir saja. Jangan seperti bermain catur. Apapun yang terlintas, bicarakan, dia akan bicara dengan kamu, dan kamu menjawab pembicaraannya seperti pingpong begitu. Saya akan menjelaskan lebih dalam lagi soal pembicaraan dengan wanita. Dan yang terakhir, nomor 4. Pada saat kamu dengan wanita, kamu harus merasa cukup nyaman, bahkan sangat nyaman untuk berbicara dan melakukan apapun. Termasuk berbicara hal-hal tanda kutip intim dengan dia, termasuk nyaman untuk menyentuh dia, untuk mencium dia, bahkan untuk melakukan apapun dengan dia. Nah, saya kasih sedikit rahasia. Oke? Wanita adalah makhluk yang cukup dapat beradaptasi. Oke? Wanita adalah makhluk yang cukup dapat beradaptasi. Dengan kata lain, dia akan mengikuti apapun yang kamu ingin dia lakukan, atau dia dapat menerima apapun yang kamu lakukan kepadanya jika kamu cukup nyaman melakukannya. Oke? Jika kamu cukup nyaman melakukan apapun, seakan-akan tidak ada salahnya, kamu nyaman-nyaman saja, maka dia akan menerimanya. Contohnya, kamu pasti pernah lihat pria yang baru ketemu wanita, namun sudah bisa peluk dia, sudah bisa sentuh sang wanita, bahkan sudah bisa cium sang wanita, walaupun mungkin cipika-cipiki, atau bahkan ada yang langsung nyosor cium bibir. Oke? Kamu pasti pernah lihat, kok sepertinya cepat sekali prosesnya. Bukannya harus pegangan tangan dulu, atau ini, atau itu, ada 20 step dulu yang harus dilewati, tapi ini sepertinya sang pria bisa langsung cepat melakukan kontak fisik misalnya. Nah, ini dapat terjadi jika sang pria cukup nyaman untuk melakukan apa yang dia ingin lakukan.
Nah, wanita sangat adaptif atau bahasa Indonesianya sangat mudah beradaptasi dengan sang pria jika sang pria cukup nyaman untuk melakukan apapun. Oleh karena itu, jika kamu dapat nyaman melakukan apapun dengan wanita,